Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita masih dapat berkumpul bersama di majlis yang mulia ini dalam kegiatan pengajian yang sebagaimana dilaksanakan. Semoga apa yang kita lakukan pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mencatatnya melalui para malaikatnya sebagai penambah tabungan amal ibadah kita di hadapan Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat merangkaikan salam kita persembahkan kehadirat ruh junjungan alam baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga kelak kita mendapat syafaat daripadanya di yaumil hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati ahli bait beserta seluruh keluarga, ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun materi pertemuan kita pada sore hari ini adalah membicarakan tentang 5 macam penyakit hati yang dapat menghancurkan amal ibadah seseorang. 5 macam penyakit hati yang dapat menghancurkan amal ibadah seseorang. Ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah radhiyallahu an mengatakan bahwasanya ada 5 macam penyakit hati yang harus kita hindari yang dapat menghancurkan amal ibadah yang kita lakukan. Amal ibadah yang kita kerjakan pada saat sekarang ini adalah yang kita harapkan bagaimana yang kita lakukan pada saat sekarang ini bisa menjadi penolong kita. Yang kita harapkan menjadi penolong kita di hari pembalasan ataupun di alam kubur. Karena tak ada lagi yang bisa dapat menolong kita nanti di alam kubur. Kalau di dunia ni bisa awak minta tolong sama orang, ya kan? Kalau di dunia ni masih bisa kita minta bantu sama orang. Tetapi nanti di alam kubur maupun nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala tak ada lagi bisa menolong awak. Kata Allah, man amila shalihan falinafsi. Amal ibadah yang kamu kerjakan sewaktu kita di dunia ini untuk kita masing-masing. Tak ada lagi awak bisa tolong-tolong. Maka oleh karena itu, di saat amal ibadah ini, saat sekarang ini kita butuhkan nanti tatkala menghadap Allah Ta'ala, amal ibadah yang kita kerjakan ini jangan sampai rusak, jangan sampai tidak diterima, jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut nanti di hadapan Allah. Orang yang bangkrut itu di hadapan Allah Ta'ala sewaktu di dunia dia rajin ibadah, rajin puasa, rajin sedekah, rajin solat, pernah berangkat ke Mekah, umrah ataupun haji. Namun manakala kita mempunyai penyakit hati, itu dapat merusak amal ibadah yang kita kerjakan. Maka diingatkan Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah radhiyallahu an, beliau mengatakan ada 5 macam penyakit hati yang harus kita hindari. Pokoknya amal ibadah yang kita kerjakan dulu harus kita kawal.
Ya kan, harus kita kawal supaya apa? Supaya bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dapat merusak amal ibadah kita itu? Yang pertama kata Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah adalah sifat sombong. Sifat sombong ini harus kita hancurkan dalam diri kita. Jangan menganggap bahwasanya kita yang paling beres ibadahnya. Kita tak tahu, Bu. Sampai saja awak kemari, tak tahu, masing-masing punya niat. Yang tahu niat itu adalah Allah. Yang tahu niat kita itu adalah malaikat. Awak anggap bahwasanya amal ibadah kita itu nan beres, belum tentu di hadapan Allah Ta'ala. Maka jangan kita menyombongkan diri. Tak ada yang tahu amal ibadah nan mana yang sempurna atau yang beres di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat sombong ini harus kita hindari. Karena sesungguhnya sifat sombong ini adalah sifatnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Termasuk sifat Fir'aun. Fir'aun itu sombong. Sampai-sampai karena dia bahwasanya dia merasa yang paling kayanya, merasa hebatnya, sampai dia sanggup mengatakan bahwasanya diri dia adalah Tuhan. Akhirnya dengan kesombongannya itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pengikut-pengikutnya. Begitu juga dengan Qarun yang tidak bersyukur kepada Allah, menganggap bahwasanya dia yang paling kayanya, dia yang paling hebatnya, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis, syaitan, laknatullah. Sampai-sampai menganggap bahwasanya dia yang paling hebatnya. Maka tatkala tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang namanya Adam alaihissalam, diperintahkan untuk tunduk kepada Adam. Malaikat tunduk kepada Adam. Tetapi iblis seondak tunduk kepada Adam. Kenapa? Menganggap bahwasanya dirinya yang lebih sempurna, dirinya yang lebih paten, dirinya yang lebih mulia di hadapan Allah Ta'ala. Karena dianggapnya Adam itu terbuat dari seripati tanah, sedangkan dia terbuat dari api, cahaya api.